Pada episode kali ini, Mimin akan menceritakan film mengenai usaha umat manusia menguasai planet alien. Film ini berjudul Avatar yang rilis pada tahun 2009 lalu. Film ini disutradarai oleh James Cameron, dibintangi oleh Sam Worthington, Zoe Saldana, dan Sigourney Weaver. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Avatar. Semoga. Pada tahun 2154, populasi manusia yang sangat banyak membuat bumi kehabisan sumber daya alam. Seorang pensiunan tentara yang cacat yang bernama Jack Sully hidup dalam keputusasaan. Di dalam bar, meskipun kakinya cacat, Jack ternyata masih memiliki nyali. Dia menolong seorang wanita yang diganggu oleh preman. Namun pihak bar malah mengusir Jack karena membuat keributan. Di luar bar, Jack ditemui oleh dua orang petugas. Petugas itu memberitahu kalau saudara kembar Jack telah tewas. Di dalam gedung kremasi, Jack melihat jasad saudaranya yang bernama Tommy sudah tidak bernyawa. Jack pun tidak kuasa menahan kesedihan melihat saudara satu-satunya telah tiada. Tommy tewas dibunuh oleh berandalan di jalanan. Petugas yang ada di sana lalu menawarkan pekerjaan kepada Jack karena Jack memiliki gen yang identik dengan Tommy. Sebelumnya, Tommy yang seorang ilmuwan sudah bekerja dengan mereka mengembangkan sebuah proyek dengan biaya yang sangat mahal. Karena Tommy telah tewas, mereka meminta Jack menggantikan posisi Tommy. Mereka akan memberi Jack gaji yang sangat banyak. Jack yang butuh biaya untuk mengobati kelumpuhannya itu pun bersedia. Singkat cerita, Jack dikirim keluar angkasa menuju planet kecil yang bernama Pandora yang mengorbit planet Alpha Centauri. Jack pun dibawa masuk ke dalam planet Pandora. Pandora memiliki udara yang sangat beracun bagi manusia. Namun dengan bantuan helm khusus, manusia akan bisa bernafas di sini. Pesawat membawa Jack mendarat di situs pertambangan yang sangat besar. Sesampainya di sana, Jack melihat ribuan manusia yang bekerja di pertambangan. Puluhan alat-alat berat dan pasukan militer bersenjata lengkap melindungi situs pertambangan ini. Di dalam sebuah ruangan, seorang komandan militer yang bernama Miles memberitahu para karyawan baru kalau planet ini adalah planet yang mengerikan. Hewan-hewan buas yang ada di sini jauh lebih ganas dari hewan yang ada di bumi. Di planet ini juga terdapat penduduk lokal berbentuk humanoid yang memiliki kecerdasan seperti manusia. Mereka disebut bangsa Na'vi. Na'vi memiliki ukuran tubuh dan kekuatan yang lebih besar dari manusia. Jake kemudian berkenalan dengan Norm. Ternyata Norm adalah teman Tommy yang telah tewas. Mereka berdua akan ditugaskan di laboratorium penelitian. Mereka akan mengendalikan Avatar, yaitu hasil rekayasa kombinasi DNA Na'vi dan DNA manusia. Itulah mengapa mereka memaksa Jack untuk ikut dalam pekerjaan ini, karena sebelumnya mereka sudah terlanjur membuat avatar yang sesuai dengan DNA Tommy. Jack akan mengendalikan salah satu avatar yang tadinya dibuat untuk Tommy. Wajah avatar itu sangat mirip dengannya. Di hari pertama bekerja, Jack disuruh membuat video laporan. Setiap harinya, Jack harus membuat video laporan agar mereka mengetahui perkembangan penelitian ini. Jack kemudian bertemu dengan Grace, pemimpin proyek Avatar. Grace memuji kemampuan Norm yang telah mempelajari bahasa Na'vi dengan baik. Namun di sini Grace skeptis melihat Jack yang cacat dan tidak punya pengalaman sama sekali dalam program Avatar. Grace menganggap Jack tidak layak untuk menggantikan Tommy. Grace lalu langsung menemui Parker, kepala administrasi pertambangan. Grace protes kenapa Parker mengirim orang cacat untuk ikut bergabung dalam misi penelitiannya. Parker membela diri dengan menyebut mereka tidak bisa membuat avatar baru dengan biaya yang sangat mahal. Beruntung, Tommy punya saudara kembar yang identik, yaitu Jake. Parker menyuruh Grace untuk fokus. Tugas Grace di sini adalah menggunakan avatar untuk mendekati penduduk lokal Pandora, yaitu Na'vi, agar para Na'vi bisa mempercayai manusia dan manusia bisa melakukan pertambangan dengan tenang di planet Pandora. Parker memperlihatkan potongan mineral yang bernama unobtainium yang hanya ada di planet ini.
Batu kecil itu berharga 20 juta dolar per kilogram. Parker tidak peduli apa yang akan Chris lakukan selama Parker bisa menambang unobtainium sebanyak-banyaknya di planet ini. Parker mengancam jika Chris tidak mampu membuat Na'vi tunduk pada manusia, maka Parker terpaksa menggunakan jalur kekerasan. Keesokan harinya, Jake dan Norm bersiap-siap masuk ke dalam kapsul kontrol yang akan memindahkan pikiran mereka ke dalam tubuh Avatar. Kapsul kontrol pun ditutup. Tiba-tiba, semua kesadaran Jake berpindah ke dalam avatarnya. Avatar itu pun bangun. Jake terkejut melihat tubuhnya kini adalah Na'vi yang sangat sehat. Jake kini bisa berdiri lagi dengan bebas. Jake yang kegirangan lalu berlari keluar ruangan. Jake melihat beberapa avatar yang sedang beraktivitas. Jake senang akhirnya bisa berlari lagi. Jake kemudian bertemu dengan Chris dalam bentuk avatarnya. Karena hari sudah gelap, para avatar itu kemudian masuk ke dalam pondok. Saat Jake mulai tertidur, tiba-tiba kesadaran Jake kembali ke tubuh aslinya yang cacat. Jake kemudian berkenalan dengan Trudy, seorang pilot yang bekerja di pertambangan. Trudy mengantar Jake untuk bertemu dengan Miles. Ternyata Miles tahu kalau dulu Jake pernah menjadi seorang tentara. Meskipun saat ini Jake bekerja di tim Avatar bersama Grace, namun Miles ingin Jake menyusup ke dalam komunitas Na'vi dan memberitahu semua informasi tentang Na'vi kepadanya. Sebagai imbalannya, Miles berjanji akan membelikan Jake kaki yang baru. Jake pun kembali ke dalam tubuh Avatar. Grace mengajak Jake dan Norm masuk ke dalam hutan. Dari dalam helikopter, Jake melihat aneka hewan-hewan buas yang memiliki bentuk dan ukuran cukup berbeda dari binatang yang ada di bumi. Sesampainya di dalam hutan, Grace mengajak Jake dan Norm menuju reruntuhan bangunan yang dahulu dia gunakan sebagai sekolah bahasa Inggris untuk para Na'vi. Namun, sesuatu membuat sekolah ini hancur. Tidak ada lagi kegiatan di sana. Di tengah hutan, Grace meneliti kalau tanaman di hutan ini seperti memiliki aliran listrik dan terhubung antara satu pohon dengan pohon lainnya. Sementara Jake yang merasa bosan lalu menjelajah ke dalam hutan lebih dalam. Namun, Jake malah dihadang oleh monster Hammerhead berukuran besar. Grace menyuruh Jake untuk tenang. Tiba-tiba Hammerhead itu pergi. Namun bukan karena takut dengan Jake, melainkan muncul monster lain lagi yang bernama Thanator. Grace pun menyuruh Jake untuk kabur. Thanator terus mengejar Jake hingga masuk ke dalam hutan dan berpisah dengan rombongan. Thanator itu membuang senjata milik Jake. Jake yang panik langsung melompat ke dalam air terjun untuk menyelamatkan diri. Jake akhirnya selamat dari kejaran Thanator. Jake kemudian kembali masuk menyusuri hutan. Ternyata pergerakan Jake ini diawasi oleh seorang Na'vi betina. Saat Na'vi itu hendak membunuh Jake, sebuah benih suci terbang menempel di ujung tombak Na'vi itu. Na'vi itu pun menganggap hal ini sebagai sebuah pertanda. Dia pun mengurungkan niatnya. Malam harinya, Jake yang ketakutan membuat obor untuk melindungi diri. Namun, hal itu malah memancing puluhan Viper Wolf mengepungnya. Rombongan Viper Wolf itu mulai menyerang Jake dengan brutal. Tiba-tiba muncul Na'vi betina tadi menolong Jake. Na'vi betina itu menghajar para Viper Wolf. Na'vi betina itu lalu memadamkan obor milik Jake. Na'vi betina itu membunuh Viper Wolf yang sedang sekarat dan berdoa untuk arwah Viper Wolf yang tewas. Jake kemudian melihat dedaunan di sekitarnya mulai menyala terang setelah obornya dipadamkan. Hutan itu terlihat sangat indah di malam hari. Jake mencoba berterima kasih, namun Na'vi wanita itu malah marah dan menyalahkan Jake. Na'vi itu bisa bahasa manusia. Na'vi itu menyalahkan Jake karena telah mengganggu ketenangan makhluk hutan. Akibatnya, banyak Viper Wolf yang terpaksa mati karena ulah Jake. Jake pun meminta maaf. Jake kemudian bertanya, kenapa Na'vi itu menyelamatkan hidupnya. Na'vi itu menjawab kalau Jake memiliki hati yang murni dan tidak kenal rasa takut. Namun Jake ceroboh seperti anak kecil. Jake lalu pergi mengikuti kemana Na'vi itu pergi. Di tengah jalan, secara aneh, muncul puluhan benih-benih suci yang menempel di tubuh Jake. Na'vi itu pun terkejut. Na'vi itu berkata kalau benih suci berasal langsung dari pohon suci. Merasa kalau hal itu sebuah pertanda, Na'vi itu mengajak Jake untuk ikut dengannya.
Navi itu bernama Neytiri. Di tengah perjalanan, kaki Jake diserang oleh sesuatu. Tiba-tiba muncul beberapa Navi lain yang mengarahkan senjata kepada Jake. Mereka dipimpin oleh Sutey. Sutey dan Neytiri ternyata ada di klan yang sama. Neytiri memberitahu Sutey kalau dia melihat pertanda benih suci menempel di tubuh Jake. Pasti hal itu ada maknanya. Mereka kemudian membawa Jake ke dalam pohon raksasa, tempat tinggal bangsa Navi klan Omaticaya. Di dalam rumah pohon, Neytiri membawa Jake menghadap ketua klan yang ternyata adalah ayahnya sendiri yang bernama Etukan. Etukan melarang Neytiri membawa orang asing masuk ke dalam rumah pohon. Neytiri lalu memberitahu ayahnya kalau dia telah melihat tanda benih-benih suci menempel di tubuh Jake. Ibu Neytiri yang bernama Moat, yang juga seorang pemimpin spiritual, kemudian datang. Setelah memeriksa Jake, Moat tahu kalau Jake tidak memiliki niatan buruk. Moat akan menerima Jake di sini. Etukan pun bersedia membiarkan Jake tinggal di sini. Neytiri ditugaskan untuk mendampingi Jake dan mengajarkan semua kebudayaan mereka kepada Jake. Moat menyuruh Jake belajar dengan baik agar dia tahu bagaimana rasanya menjadi seorang Navi. Jake lalu diajak makan malam bersama. Setelah itu, Neytiri mengantar Jake menuju tempat tidurnya. Setelah avatar Jake itu tertidur, tubuh manusia Jake pun terbangun. Jake memberitahu Grace kalau dia telah berhasil masuk ke dalam markas Navi. Jake pun langsung mendapat pujian dari Grace. Grace tidak menyangka kalau klan Omaticaya akan menerima Jake masuk ke dalam rumah mereka. Jake kemudian melaporkan apa yang dia alami kepada Miles. Miles sangat puas dengan laporan ini. Parker lalu menunjukkan kalau tanah di bawah pohon raksasa rumah klan Omaticaya ternyata memiliki kandungan unobtainium yang sangat besar. Parker ingin Jake membujuk klan Omaticaya untuk pindah. Jake pun menjawab bagaimana jika klan Omaticaya menolak untuk pindah. Parker berkata jika klan Omaticaya menolak untuk pindah, Parker terpaksa menggunakan cara kasar untuk mengusir mereka. Parker memberi Jake waktu 3 bulan untuk membujuk klan Omaticaya agar mau pindah. Keesokan harinya, Jake bersiap-siap kembali masuk ke dalam kapsul kontrol. Grace menyuruh Jake berhati-hati karena Neytiri dan Sutey sudah dijodohkan dan mereka berdua akan menjadi pemimpin klan Omaticaya di masa depan. Norm lalu memberitahu kalau para Navi di planet ini menyembah dewa yang bernama Eywa. Para Navi percaya kalau Eywa lah yang menghidupkan semua makhluk hidup di sini. Grace lalu berkata, dulu dia memiliki 2 murid yang sangat pintar. Mereka adalah Neytiri dan kakaknya Silwanin yang telah tewas dalam tragedi. Jake pun langsung masuk ke dalam kapsul kontrol. Di luar sana, Neytiri mengajari Jake cara untuk mengendalikan kuda. Neytiri menyuruh Jake menempelkan ujung syaraf kuda dengan ujung syaraf miliknya yang ada di ujung rambut. Setelah dikoneksikan, hal itu menciptakan ikatan. Jake bisa merasakan semua organ tubuh kuda itu. Jake mencoba menyuruh kuda untuk berjalan, namun Jake terjatuh karena terlalu bersemangat. Malam harinya, Jake melaporkan struktur pohon raksasa pada Miles dan Parker. Di sini, anak buah Grace yang bernama Max melihat hal ini. Max pun langsung melapor kepada Grace. Keesokan harinya, Grace yang marah berkata pada Jake kalau dia tidak ingin penelitiannya ini diganggu oleh Miles dan Parker. Grace mengajak Jake dan yang lain memindahkan penelitian sementara di kamp penelitian yang ada di Gunung Haleluya. Mereka pun langsung terbang menuju Gunung Haleluya. Saat hampir sampai, sistem navigasi helikopter mulai terganggu karena pusaran energi yang sangat besar. Mereka pun melihat sesuatu yang luar biasa. Terlihat bebatuan raksasa yang mengambang di langit. Batu-batu itu mengambang karena unobtainium adalah superkonduktor yang sangat kuat. Mereka kemudian mendarat di kamp penelitian yang terletak di atas salah satu batu. Di dalam kamp, Jake melihat beberapa foto kenangan saat Grace menjadi guru para Navi. Grace lalu menyuruh Jake kembali masuk ke dalam kapsul kontrol. Di atas rumah pohon raksasa, Neytiri mengajak Jake menemui peliharaan Neytiri yang bernama Seze. Seze adalah seekor ikran yang memiliki bentuk seperti naga di bumi. Ikran tidak seperti kuda. Ikran hanya mau terbang dengan 1 orang saja seumur hidupnya. Nanti jika Jake sudah siap, Neytiri akan mengantar Jake memilih ikran untuk dia naiki. Jake melihat Neytiri terbang bersama ikrannya.
Mereka terbang bebas ke sana kemari. Jake tidak sabar memelihara seekor ikran untuk dia naiki. Di sini, Jake menghabiskan hari-harinya untuk mempelajari budaya Na'vi bersama Neytiri. Jake lalu mengajak Grace kembali menjadi guru untuk mengajari Na'vi-Na'vi kecil. Neytiri memberitahu Jake kalau semua kehidupan yang ada di hutan ini adalah pinjaman dari Ewa. Setelah mereka meninggal, roh mereka akan dikembalikan kepada Ewa, sang penguasa hutan. Di dalam kamp penelitian, saat melihat foto masa lalu Grace, Jake bertanya kenapa dulu sekolah milik Grace dihancurkan. Grace lalu bercerita kalau dulu kakak Neytiri yang bernama Silwanin marah karena penebangan hutan yang dilakukan oleh manusia. Silwanin bersama beberapa Na'vi lalu menyerang kantor pertambangan. Akibatnya terjadi pertempuran. Para tentara membunuh Silwanin dan yang lain serta menghancurkan sekolah. Untung Grace berhasil menyelamatkan sebagian besar muridnya. Namun sejak saat itu, klan Omaticaya tidak percaya lagi kepada manusia. Hingga beberapa saat lalu, entah mengapa mereka mau mempersilahkan Jake tinggal dengan mereka. Grace ingin Jake selalu objektif. Grace ingin Jake bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Pada suatu hari, Neytiri melihat Jake berburu. Jake membunuh buruannya, lalu kemudian berdoa untuk roh hewan itu, seperti seorang Na'vi sejati. Neytiri pun sadar inilah saatnya. Jake kemudian diantar Sute, berkuda menuju pegunungan Haleluya. Mereka naik ke atas bebatuan-bebatuan yang tergantung. Mereka melompat meraih akar-akar yang menjuntai. Di sana, Jake bersiap untuk memilih satu ikran yang akan menjadi peliharaannya. Jake kemudian berjalan mendekati sarang para ikran. Terlihat puluhan ikran-ikran liar ada di sana. Neytiri menyuruh Jake mencari ikran yang paling cocok dengannya. Jake pun bertanya, apa ciri-ciri ikran itu akan cocok dengannya. Neytiri menjawab, ikran yang cocok dengan Jake adalah ikran yang mencoba ingin membunuh Jake. Jake pun ketakutan, namun dia harus tetap maju. Jake menghampiri ikran itu satu persatu, namun ikran-ikran itu malah terbang meninggalkannya. Hingga akhirnya, Jake menemukan satu ikran yang tidak terbang. Ikran itu malah ingin menyerang Jake. Jake pun berhasil naik, namun ikran itu menghempaskannya. Jake pun bangkit kembali dan naik ke punggung ikran. Jake berhasil membuat ikatan. Dan secara tiba-tiba, ikran itu langsung tunduk pada setiap perintah Jake. Jake pun langsung mengajak ikran itu terbang bersamanya. Jake sangat senang karena akhirnya bisa terbang bebas di langit. Jake dan Neytiri terbang bersama mengelilingi pegunungan Haleluya. Jake pun bisa terbang membentuk formasi dengan para Na'vi yang lain. Neytiri lalu mengajak Jake terbang melintasi tempat suci para Na'vi yang disebut Aibet Raya Ramunam. Dari atas, Jake melihat Tree of Soul yang sangat disucikan oleh para Na'vi. Di dalam camp, Grace memberitahu kalau Aibet Raya Ramunam dianggap tempat paling suci oleh para Na'vi. Grace mendeteksi adanya aktivitas biologis yang sangat unik di tempat itu. Keesokan harinya, saat sedang terbang menaiki ikran, Jake dan Neytiri dikejar oleh Toruk, yaitu naga buas raksasa penguasa langit Pandora. Dengan susah payah, Jake dan Neytiri kabur menghindari kejaran Toruk yang sangat buas. Neytiri bercerita, dahulu kala leluhurnya adalah seorang Toruk Makto atau orang yang bisa mengendalikan Toruk. Toruk Makto sangatlah hebat. Semua orang menghormatinya. Dia akan mampu menyatukan semua klan. Tak terasa 3 bulan sudah Jake menjadi seorang Na'vi. Di dalam tambang, Miles menemui Jake. Karena Jake belum bisa membujuk klan Omaticaya untuk pindah, Miles berencana akan mengerahkan kekuatan militer. Setelah semua ini selesai, Miles akan memberikan kaki baru untuk Jake. Namun Jake meminta satu kesempatan lagi. Jake yakin bisa membujuk klan Omaticaya untuk meninggalkan rumah pohon mereka. Keesokan harinya, klan Omaticaya melakukan upacara penerimaan Jake. Secara resmi, Jake sudah menjadi bagian dari klan Omaticaya. Malam harinya, Neytiri mengajak Jake menuju Tree of Voices. Neytiri menyuruh Jake mengkoneksikan syarafnya pada batang Tree of Voices. Secara ajaib, Jake bisa mendengar suara-suara roh para leluhur Na'vi. Neytiri memberitahu, jika Na'vi meninggal, maka rohnya akan bersama Ewa. Suara mereka masih bisa terdengar dengan perantara Tree of Voices ini. Neytiri sadar kalau saat ini Jake sudah resmi menjadi pemuda klan Omaticaya.
Sebentar lagi, Jack akan memilih seorang wanita yang akan menjadi pendamping hidupnya. Jack lalu menjawab kalau dia sudah memilih wanita itu sejak lama. Wanita yang Jack maksud adalah Neytiri. Ternyata Neytiri juga diam-diam menyukai Jack. Mereka berdua pun mengikat janji satu sama lain. Mereka menikah di bawah pohon Tree of Voices. Keesokan harinya, Neytiri terbangun dan melihat bulldozer bergerak ke arahnya. Di tempat lain, Jack masih sarapan dan belum masuk ke dalam kapsul kontrol. Neytiri tidak bisa apa-apa melihat bulldozer itu menghancurkan Tree of Voices. Setelah Jack masuk ke dalam kapsul kontrol, tubuh avatar Jack kembali bangun. Jack terkejut melihat bulldozer menghancurkan hutan. Jack kemudian naik dan menghancurkan kamera salah satu bulldozer. Menyadari Jack yang melakukan aksi itu, Miles yang marah mengajak pasukannya menuju Gunung Haleluya. Di tempat lain, Etukan menyuruh Sutey memimpin peperangan melawan umat manusia. Jack dan Grace berusaha menghentikan karena percuma, mereka akan kalah. Sutey malah emosi, ditambah-tambah dia tahu kalau semalam Jack menikah dengan Neytiri. Mereka berdua pun bertarung. Jack berhasil mengalahkan Sutey. Di tempat lain, Miles dan pasukannya menggerebek kamp penelitian Grace di pegunungan Haleluya. Miles menonaktifkan kapsul kontrol milik Grace dan Jack. Di dalam kantor pertambangan, Grace menyuruh Parker menghentikan kegilaan ini. Parker telah menghancurkan salah satu di antara puluhan pohon yang memiliki anomali energi yang luar biasa. Grace menyebut kalau pohon-pohon itu mampu mengirim sinyal komunikasi secara elektrokimia antara akar-akar pohon di sekitarnya. Mirip seperti neuron di otak manusia. Itu adalah jaringan komunikasi global dan hanya bangsa Na'vi yang bisa mengaksesnya. Mereka bisa mengupload dan mendownload data di pohon itu. Namun Parker tidak percaya dan menganggap Grace gila. Miles lalu menyetel video laporan milik Jack yang menyebut kalau klan Omaticaya tidak akan mau pindah dari rumah pohon mereka bagaimanapun caranya. Berkat informasi itu, Miles dan Parker memutuskan untuk menghancurkan pohon raksasa rumah klan Omaticaya. Malam harinya, terjadi penyerangan klan Omaticaya terhadap salah satu lokasi tambang. Hal ini membuat Miles semakin emosi. Miles tidak akan hanya mengusir klan Omaticaya, Miles juga akan membasmi mereka. Trudy memberitahu Grace dan Jack bahwa serangan akan dimulai. Mereka berdua lalu menemui Parker, menyuruh Parker menunda serangan ini. Grace dan Jack meminta kesempatan kembali masuk ke dalam avatar mereka untuk memperingatkan penduduk Omaticaya agar mereka mau mengungsi. Parker pun bersedia, namun dia hanya memberi waktu 1 jam saja. Setelah kembali ke dalam tubuh avatar, Jack menyuruh semua klan Omaticaya untuk pergi karena ada pesawat-pesawat manusia yang bergerak menuju ke sana untuk menghancurkan rumah pohon. Para Na'vi itu tidak percaya. Jack lalu berkata jujur kalau dia sudah tahu hal ini akan terjadi sejak awal. Jack sengaja menjadi bagian klan Omaticaya agar jika saatnya tiba nanti mereka bisa mempercayai Jack. Namun hal ini malah membuat Neytiri marah. Jack ingin mereka segera pergi, namun mereka malah mengikat Jack dan Grace dan menganggap mereka berdua adalah mata-mata musuh. Di luar, puluhan pesawat yang dipimpin oleh Miles bergerak mendekati rumah pohon raksasa. Grace dan Jack menyuruh klan Omaticaya untuk pergi, namun mereka tidak peduli. Miles mulai menembakkan gas air mata. Klan Omaticaya malah melawan dengan menembakkan anak panah ke arah pesawat. Miles lalu mulai menembakkan rudal-rudal ke arah batang pohon. Para Na'vi klan Omaticaya itu pun kocar-kacir ketakutan. Moat yang sadar kemudian melepaskan ikatan Grace dan Jack. Moat meminta Jack menolong mereka. Para Na'vi kabur ke dalam hutan, sementara pasukan Miles masih mengepung batang pohon raksasa. Trudy yang tidak kuat memilih untuk pergi. Trudy tidak setuju dengan aksi ini. Serangan itu pun membuat rumah pohon raksasa akhirnya tumbang. Neytiri lalu melihat ayahnya yang tewas tertusuk serpihan pohon. Jack mencoba mendekati Neytiri, namun Neytiri menyuruh Jack untuk pergi. Di dalam kantor tambang, Jack dan Grace pun dibangunkan kembali. Tubuh avatar Grace yang tak sadarkan diri dibawa oleh klan Omaticaya, sementara tubuh avatar Jack ditinggalkan begitu saja. Malam harinya, Trudy dan Max menyelinap ke dalam ruang tahanan untuk membebaskan Grace, Jack, dan Norm yang ditahan. Trudy mengajak mereka pergi naik helikopter. Jack menyuruh Max tetap tinggal di markas untuk menjadi mata-mata yang bisa dipercaya. Mereka pun mulai terbang.
Miles mencoba menembaki mereka namun sia-sia. Mereka berhasil lolos. Ternyata Chris terkena tembakan di perutnya. Mereka lalu mengambil bunker kamp penelitian dan membawanya ke tengah hutan dekat tempat suci Aibret Raya Ramunam di pusat pegunungan Haleluya. Jake memiliki ide untuk menolong Chris yang sekarat. Jake yakin klan Omaticaya bisa menolong Chris. Mereka pun akhirnya sampai di dekat Aibret Raya Ramunam. Terlihat semua penduduk klan Omaticaya saat ini mengungsi di Aibret Raya Ramunam. Setelah mendaratkan helikopter, Jake langsung masuk ke dalam tubuh avatarnya yang saat ini ada di dekat reruntuhan pohon raksasa. Setelah tubuh avatar Jake terbangun, Jake ditemui oleh ikran miliknya. Jake pun terbang menuju suatu tempat. Jake mengincar Toruk. Dia akan mempertaruhkan nyawa mencoba menjadi Toruk Makto atau pengendali Toruk. Di dalam Aibret Raya Ramunam, saat klan Omaticaya sedang berdoa, tiba-tiba muncul bayangan Toruk datang ke sana. Ternyata Toruk itu dikendalikan oleh Jake. Jake kini sudah berhasil menjadi Toruk Makto. Semua orang pun terpana seakan tak percaya. Jake meminta Sute yang saat ini sudah menjadi pemimpin klan untuk membantunya menyelamatkan nyawa Chris. Karena Sute menghormati Jake yang saat ini menjadi Toruk Makto, Sute pun bersedia. Malam itu juga, Jake membawa tubuh Chris yang sekarat ke bawah Tree of Soul. Moat yakin dengan bantuan Eywa, mereka bisa mentransfer jiwa Chris ke dalam tubuh avatarnya secara permanen. Upacara pun dilaksanakan. Muncul serabut-serabut ajaib menyelimuti tubuh Chris dan avatarnya. Namun Chris yang sudah tidak kuat lagi keburu tewas. Chris tidak bisa diselamatkan. Jiwa Chris saat ini ada bersama Eywa. Jake pun tak kuasa menahan kesedihan. Jake yang marah kemudian bangkit. Jake memberitahu klan Omaticaya kalau dia tidak akan diam saja. Jake akan menghancurkan manusia yang berani menyerang Na'vi. Jake yang seorang Toruk Makto akan mengajak klan-klan lain berperang membantu klan Omaticaya melawan para manusia. Jake dan Neytiri pun langsung naik Toruk pergi ke segala penjuru mata angin menemui beberapa klan-klan yang ada di Pandora. Karena menghormati Toruk Makto, klan-klan itu bersedia membantu klan Omaticaya. Ada klan berkuda, sampai klan pengendara ikran di ujung pantai, mereka bersedia bertempur bersama Toruk Makto. Ribuan orang ini pun berkumpul di Aibret Raya Ramunam. Di pertambangan, Miles mendeteksi adanya pergerakan secara masif di Aibret Raya Ramunam. Miles yakin mereka sedang merencanakan serangan. Miles akan menyerang para Na'vi itu lebih dulu sebelum kekuatan mereka bertambah. Miles membawa semua bom dalam penyerangan ini. Max lalu melaporkan kepada Jake kalau Miles dan pasukannya sedang dalam perjalanan menuju Aibret Raya Ramunam membawa semua peledak yang mereka miliki. Jake yakin bisa mengalahkan Miles karena dia mendapat bantuan dari 15 klan. Ditambah-tambah, bangsa Na'vi mengenal pegunungan ini dengan baik. Sedangkan peralatan elektronik milik manusia akan mengalami gangguan saat masuk pegunungan Haleluya. Mereka tidak akan bisa menembakkan misil jarak jauh. Malam harinya, Jake mendekati Tree of Soul. Jake berdoa kepada Eywa. Jake bercerita kalau di bumi sudah tidak ada lagi tanaman. Jake tidak ingin manusia melakukan hal yang sama di planet Pandora. Jake ingin Eywa membantunya. Neytiri kemudian datang dan berkata kalau Eywa tidak memihak siapapun. Eywa hanya ingin menjaga keseimbangan hidup. Keesokan harinya, pasukan yang dipimpin oleh Miles mulai memasuki pegunungan Haleluya. Serangan akan dilaksanakan dari darat maupun udara. Untuk beberapa saat, Miles tidak melihat adanya pergerakan. Tiba-tiba dari bawah pasukan berkuda menyerang di darat. Di atas, Jake memimpin pengendara ikran menyerang dari udara. Terjadi pertempuran hebat antara Na'vi dan manusia. Banyak korban berjatuhan dari kedua belah pihak. Ledakan terjadi di mana-mana. Trudy membantu menyerang Miles. Namun Miles berhasil membalas dan malah menghancurkan pesawat Trudy. Neytiri pun turun ke bawah karena ikran miliknya mati. Neytiri melihat para Na'vi kocar-kacir. Di atas, Sute terkena tembakan saat menyerang manusia. Sute pun terjatuh. Di bawah, Neytiri yang putus asa berniat menyerang sendirian. Lalu tiba-tiba ribuan hewan-hewan hutan muncul menyerang para manusia. Neytiri melihat hewan-hewan buas itu tidak menyerangnya, mereka malah memilih menyerang manusia. Ternyata Eywa mengabulkan doa Jake semalam. Di atas, ribuan ikran terbang menyerang pesawat-pesawat.
Menyadari Miles akan menjatuhkan bom, Jake melompat ke atas pesawat dan melemparkan beberapa bom di sayap pesawat. Pesawat itu pun bergerak tak terkendali dan akhirnya terjatuh dan hancur berkeping-keping. Jake melanjutkan menyerang pesawat yang dinaiki Miles. Jake berhasil menghancurkan pesawat itu dan membuatnya terjatuh. Namun Miles berhasil masuk ke dalam armor robot dan menyelamatkan diri. Di bawah, Miles yang emosi bergerak mendekati camp. Dari belakang, Neytiri datang dengan menaiki Thanator. Neytiri berusaha menghentikan Miles, namun Miles berhasil membunuh Thanator, membuatnya menimpa tubuh Neytiri. Neytiri pun kesulitan untuk bergerak. Saat Miles hendak membunuh Neytiri, Jake datang. Jake menyerang Miles. Mereka berdua bertarung dengan sengit. Jake berhasil menghancurkan kaca pelindung robot Miles. Miles kemudian menghancurkan camp, berniat membunuh tubuh asli Jake. Jake pun berusaha keras menghentikannya. Karena kaca pelindung camp telah hancur, tubuh asli Jake pun kesulitan untuk bernafas. Di saat Miles hendak membunuh Jake yang sudah tak berdaya, dari belakang, Neytiri memanah tubuh Miles. Neytiri memanah Miles berkali-kali. Miles pun akhirnya tewas. Melihat avatar Jake sudah tak sadarkan diri, Neytiri lalu masuk ke dalam camp menolong tubuh manusia Jake yang kesulitan bernafas. Jake pun berhasil diselamatkan. Jake dan Neytiri kemudian mendekati tubuh Sute yang sekarat. Sute ingin Jake membunuhnya. Dengan begitu, Jake akan bisa menggantikan posisinya menjadi pemimpin klan. Awalnya Jake menolak, namun Sute memaksa. Sute akan senang jika Jake menggantikannya memimpin klan. Lagi pula Sute akan bahagia karena mati secara terhormat. Dengan berat hati, Jake pun membunuh Sute. Jake lalu mendoakan kematian Sute. Keesokan harinya, bangsa Na'vi memaksa para manusia untuk pergi dari planet Pandora untuk selamanya. Jake lalu melepaskan Toruk kembali ke alam bebas. Jake kemudian merekam video laporan untuk terakhir kalinya. Malam itu juga, tubuh Jake dan avatarnya dibaringkan di bawah Soul of Tree. Mereka melakukan upacara untuk memindahkan jiwa Jake ke dalam tubuh avatarnya secara permanen. Dan berhasil, jiwa Jake berhasil masuk ke dalam avatarnya secara permanen. Dan berakhirlah alur cerita film Avatar ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah bisa jadi para alien tidak mau berkomunikasi dengan manusia karena mereka sadar manusia adalah makhluk yang rakus dan tidak peduli pada lingkungan.